slide berikutnya, next ya. Nah, salah satu persoalan besar di dalam komunikasi itu seringkali disebut sebagai miskomunikasi. Ya. Ada persoalan besar. Kita punya banyak masalah dalam hidup kita, tetapi salah satu masalah yang itu hampir tiap hari kita alami, itu adalah konflik oleh karena komunikasi. Gambar ini mungkin lucu ya, karena yang satu, Bapak Ibu, Saudara pasti sahabat-sahabat pasti bisa menangkap bahwa ini ada orang di kolam renang cuma kelihatan tangannya melambai-lambai, kemudian teman yang di pinggir justru memberikan sabun kepada dia. Yang satu minta tolong karena tenggelam, yang satu menangkap pesannya bahwa orang ini mau mandi, ya karena kan di dalam air ya. Nah, ini proses salah satu contoh sederhana atau ilustrasi proses miskomunikasi yang terjadi. Kalau ini lucu ya, tetapi dalam hidup kita itu banyak yang nggak lucu, dan bahkan efeknya itu bisa sangat mengerikan dan sangat besar. Kita ingat, ini contoh yang paling klasik yang biasanya dipakai. Ya, ketika pilkada untuk gubernur DKI beberapa waktu yang lalu, ya, ada timbul sebuah kehebohan yang luar biasa dan ada penolakan yang luar biasa terhadap Pak Ahok sebagai salah satu calon. Ya. Kenapa? Karena masalah komunikasi. Ada pesan yang disampaikan oleh Pak Ahok kepada publik, terekam, kemudian itu di format sedemikian rupa, disebarluaskan, membuat beredar sebuah nuansa penolakan dan kebencian yang luar biasa, dan itu efeknya sangat luar biasa. Contoh yang kedua ini lebih ngeri, ya. Kita sekarang banyak beredar hoax, ya, hoax, informasi palsu dan seterusnya. Setiap hari kita pasti menerima itu, tetapi sebenarnya hoax itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah sangat lama terjadi, bahkan sejak awal mula sejarah umat manusia, hoax itu sudah terjadi. Next. Ini adalah hoax pertama dan yang paling mematikan. Bapak Ibu untuk ingat peristiwanya. Tuhan mengatakan bahwa semua buah ini boleh dimakan kecuali satu. Sebab kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Iblis melakukan hoax kepada manusia. Dia mengambil sebagian dari firman Tuhan, memelintirnya, memutar balikannya sehingga maknanya kemudian bisa bertolak belakang dengan tujuan untuk mempengaruhi. Dan inilah yang terjadi. Sejak awal, miskomunikasi, penyalahgunaan komunikasi, atau yang kemudian kita kenal sebagai hoax, itu sudah terjadi. Di mana informasi yang benar diubah menjadi informasi yang salah untuk mempengaruhi orang, dan ketika orang termakan dengan informasi itu, dia mengalami persoalan. The first and deadliest hoax. Hoax yang pertama dan yang paling mematikan, karena kemudian kita mengalami semua akibatnya. Ini adalah masalah komunikasi. Next. Nah, mengapa belajar Alkitab? Ya, mengapa belajar Alkitab? Karena kan tema kita sebenarnya terutama bukan prinsip-prinsip Alkitab tentang komunikasi ya, tetapi bagian yang lainnya adalah mengapa kita perlu belajar Alkitab untuk bisa mendapatkan prinsip-prinsip yang mulia, prinsip-prinsip yang benar terkait dengan cara kita berkomunikasi, baik dengan orang lain secara pribadi maupun orang lain secara massal atau secara kelompok. Mazmur 119 ayat 130 itu dengan jelas dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Saya ingin mengerti tentang sesuatu, saya bisa belajar dari firman Tuhan. Ya, memberi pengertian. Bapak Ibu tentu sahabat-sahabat tentu sudah mengetahui bahwa ketika Alkitab bicara tentang orang bodoh, itu tidak sedang berbicara masalah intelijensia atau tingkat pengetahuan teoritis ya, atau tingkat pendidikan. Tetapi ketika Alkitab bicara soal bodoh, itu masalah tentang apakah orang tahu apa yang benar, apa yang salah, ya, tentang standar moral, tentang standar kebenaran untuk menjalani hidup ini. Sehingga kalau menurut Alkitab, ada orang yang mungkin pendidikannya sangat tinggi, profesor doktor dengan gelar berderet-deret, tetap saja dia dikatakan bodoh, karena dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sementara ada orang yang mungkin sangat sederhana, tidak memiliki latar belakang pendidikan sama sekali, mungkin tidak pernah sekolah, tetapi dia dikatakan berhikmat dan tidak bodoh. Kenapa? Karena dia mengerti apa yang benar dan apa yang salah di hadapan Tuhan. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang dan memberi pengertian. Kemudian yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 17. Bapak Ibu, saya mengerti bahwa kita kebanyakan menghafalkan 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Tetapi itu kemudian ditutup dengan ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian,
tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik. Segala aspek hidup kita, itu akan menjadi benar ketika kita belajar firman Tuhan, belajar prinsip darinya, dan kemudian menerapkannya dalam hidup kita. Dari dua ayat ini ada dua hal yang saya tangkap. Yang pertama adalah firman Tuhan itu merupakan sumber pengertian untuk menjalani semua aspek hidup kita dengan benar. Apapun itu, termasuk komunikasi. Ya, termasuk komunikasi. Bidang-bidang hidup kita itu kan sangat luas ya, macam-macam. Mulai dari pekerjaan, keluarga, relasi dengan orang lain, keuangan, bisnis, dan semuanya. Dan kita mempercayai menurut firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu sumber hikmat. Saya akan bisa menjalani semua aspek kehidupan saya itu dengan benar, sesuai dengan standar Allah, berkenan kepada Tuhan, ketika saya belajar firman Tuhan untuk mendapatkan prinsip-prinsipnya. Poin yang kedua dari dua ayat ini adalah bahwa untuk mendapatkan pengertian tadi, itu ada proses penyingkapan. Mazmur 119 kan mengatakan, bila tersingkap, ya. Bapak Ibu yang belajar bahasa asli, saya bukan ahli teologi ya. Jadi, tetapi saya membaca di beberapa referensi yang bisa didapatkan di aplikasi Alkitab, Sabda, dan sebagainya itu juga memilikinya, bahwa kata tersingkap itu menggambarkan istilah yang dipakai untuk sebuah pintu ya. Jadi itu pintu yang terbuka untuk membawa orang kepada tempat yang lain, kepada sesuatu yang lain. Jadi untuk bisa mendapatkan pengertian, firman Tuhan itu perlu disingkapkan, perlu penyingkapan. Dan penyingkapan itu, iluminasi atau kemudian pencerahan, apapun namanya, di mana kita kemudian menangkap prinsip itu adalah merupakan hasil kerjasama antara pekerjaan Roh Kudus dan usaha kita untuk mempelajari firman Tuhan. Ya. Pekerjaan Roh Kudus jelas, karena 1 Korintus 2 ayat 10-11 itu dikatakan bahwa yang tahu isi hati Allah, yang tahu isi pikiran Allah itu cuma Roh Kudus. Ya. Kalau tidak ada pertolongan Roh Kudus, mustahil orang bisa menangkap kebenaran firman Tuhan. Bahkan ahli teologi sekalipun, kalau dia mempelajari firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus, yang keluar adalah bisa jadi justru kesesatan. Yang terjadi bisa jadi ajaran-ajaran yang justru bertentangan dengan pemikiran Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ada usaha kita untuk mempelajari firman Tuhan. Saya paling suka Amsal 2 ayat 4-5. Mungkin itu juga menjadi ayat yang Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat Sabda sudah kenal. Apabila engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan mendapatkan pengetahuan, akan takut akan Tuhan. Belajar Alkitab untuk mendapatkan kebenaran dan proses penyingkapan itu butuh usaha, butuh bagian kita. Tidak cukup itu pekerjaan Tuhan saja. John Stott saya pikir ya, John Stott itu pernah menulis di buku Alkitab, buku untuk masa kini, bahwa Alkitab itu sebagai sebuah teks dia memiliki dua sifat sekaligus. Sifat yang ilahi, tetapi juga sifat yang manusiawi. Sifat yang ilahi karena dia merupakan firman Tuhan yang punya otoritas dan harus didekati dengan pertolongan Tuhan. Tanpa kekuatan atau pertolongan Tuhan tidak mungkin orang menangkap. Tetapi juga manusiawi. Karena Alkitab itu ditulis oleh orang manusia di dalam berbagai konteks, kebudayaan, latar belakang yang ada dalam konteks sejarah, sehingga orang tidak bisa sembarangan saja untuk memahami. Tetapi dia perlu mempelajari dengan serius, supaya dia bisa mendapatkan makna yang sebenarnya. Dan itu saya pikir menjadi salah satu landasan semangat di mana Sabda ini dipanggil untuk melayani, yaitu memperlengkapi umat Tuhan untuk bisa kemudian menggali Alkitab yang unik itu dengan perlengkapan selengkap bisa mendapatkan kebenaran yang benar itu. Baik, next. Nah, sekarang kita bicara tentang komunikasi, ya. Alkitab dan komunikasi. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu melihat di concordance ya, atau kalau di Sabda berarti fasilitasnya apa? Cari kata ya. Cari kata, ya. Kalau pakai versi Alkitab LAI, Bapak Ibu tidak akan menemukan kata komunikasi, ya, nggak bakalan ketemu, ya. Bahkan di terjemahan yang lain pun, NIV, New American Standard Bible dan sebagainya, bahkan yang literal translation itu tidak ditemukan kata komunikasi. Hanya Alkitab King James itu yang memakai kata communication, itu 6 kali, cuma 6 kali, ya. Karena apa? Karena kata komunikasi itu sendiri memang baru dipakai oleh peradaban manusia itu mulai abad ke-15. Padahal Alkitab sudah selesai ditulis jauh sebelum waktu itu. Jadi dari bahasa Prancis sebenarnya communication ya. Saya nggak tahu ini benar apa enggak. Tetapi itu baru mulai dipopulerkan kata itu abad 15. Jadi tidak heran kalau kemudian istilah itu tidak bisa kita temukan di dalam teks Alkitab.
Di zaman di mana para penulis Alkitab itu hidup, praktek komunikasi yang utama bukankah itu praktek komunikasi lisan ya, tatap muka berbicara, dan tulisan, pakai surat, pakai perkamen, dan seterusnya. Sehingga istilah yang digunakan di dalam Alkitab bukan komunikasi, tetapi istilah-istilah yang terkait dengan praktek yang menggambarkan komunikasi lisan dan komunikasi tulisan itu. Ya. Kalau kita kemudian mencari kata dengan kata yang terkait dengan praktek komunikasi lisan dan tulisan, maka banyak sekali. Ini saya hanya memakai konkordansi yang tersedia dalam software Alkitab saya untuk mencari kata-kata, perkataan, dan berkata. Kata-katamu belum saya cari, perkataanmu, perkataannya, dan semua variannya belum saya cari. Tapi baru 3 kata itu saja, ketika saya masukkan di alat pencari, itu saya temukan sudah ada 860, 300, hampir 400 ya, kemudian ada 2000. Ya. Jadi sudah ada sekitar 3000 kata. Itu menunjukkan bahwa komunikasi itu sesuatu yang sangat penting dan dibicarakan sangat banyak di dalam Alkitab. Karena itu sudah sewajarnya. Kalau kita mau belajar tentang komunikasi, prinsip-prinsipnya, itu kita belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab. Selain pencarian kata, kita tahu bahwa ada beberapa bagian dari firman Tuhan, dari Alkitab, itu memang berbicara tentang perkataan ya. Amsal itu banyak sekali. Ya. Amsal itu banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana berkata-kata dengan orang lain. Ya. Kemudian secara khusus Yakobus, ya, waktu dia memulai dengan kalimat, janganlah ada banyak di antaramu yang pengen jadi seorang pengajar. Dia sedang bicara masalah komunikasi. Betapa ketika orang tidak terampil atau tidak hati-hati di dalam berkomunikasi, itu bisa menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Dia mengumpamakan lidah yang kecil itu sebagai sesuatu yang sangat punya kekuatan yang sangat besar ya, seperti kemudi, seperti kekang pada kuda, tetapi juga seperti api yang bisa membakar. Dan bukankah kita sudah mengalami di dalam hidup kita di Indonesia, bagaimana komunikasi itu menjadi api yang membakar banyak orang, menimbulkan kebencian, menimbulkan kerusakan, menimbulkan keresahan. Karena masalah komunikasi. Hanya satu gambar, diberi komentar tertentu yang bisa diartikan secara negatif, disebarkan lewat media sosial, sudah menghasilkan kehebohan yang luar biasa. Ya. Betapa pentingnya kita belajar berkomunikasi dengan benar dari firman Tuhan, agar kita bisa menjadi seorang komunikator yang baik, yang menjadi berkat. Kayaknya ini penerbitnya Gandum Mas ya. Saya boleh boleh promosi ya. Tapi saya pernah punya buku dan saya mempelajarinya. Buku itu menjadi berkat bagi saya. Itu karangannya Carol Mehol kalau nggak salah. Sekarang masih dijual di toko bukunya Gandum Mas. Judulnya adalah Apakah Perkataan Anda Membawa Berkat? Gambarnya ada gambar burung berkicau di sana. Tetapi buku itu menjadi salah satu sumber. Itu ada hasil PA sang penulis dari ayat-ayat Alkitab yang mencoba untuk menarik prinsip-prinsip kebenaran tentang bagaimana berkata-kata kepada orang lain. Bagaimana berkomunikasi. Karena sekarang kita banyak sekali berkata-kata menggunakan media ya, tidak berkata-kata langsung. Ya, baik media online maupun media yang offline, kita banyak berkata-kata. Jadi itu adalah sumber-sumber pembelajaran yang bisa kita dapatkan untuk belajar lebih banyak tentang komunikasi. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita belajar tentang komunikasi dari Alkitab? Karena Alkitab itu firman Tuhan, dan saya meyakini bahwa Allah kita itu adalah sang komunikator agung, the great communicator, ya, the master communicator, sang komunikator yang luar biasa. Ya. Yohanes 1 ayat 1 dibuka dengan kalimat ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau teman-teman sabda, biasanya diganti nih kata-katanya nih. Pada mulanya adalah sabda, gitu ya. Sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan sabda itu adalah Allah. Biasanya begitu. Sabda, firman, logos, itu adalah perkataan. Kalau ada perkataan, berarti ada yang berbicara, sumbernya. Kalau ada yang berbicara, berarti ada yang menjadi tujuan kepada siapa perkataan itu disampaikan. Satu ayat itu menggambarkan sebuah proses komunikasi. Ada sumbernya yang berbicara, ada apa yang dibicarakan, yaitu firman, dan ada kepada siapa firman itu disampaikan. Komunikasi adalah bagian yang melekat pada identitas Tuhan yang saya yakini. Ya. Dari ayat itu saya melihat bahwa komunikasi adalah sesuatu. Ya.
Bapak Ibu mungkin kalau mau melihat di kejadian 1, di catatan kejadian 1, di sana dikatakan bahwa Tuhan seolah-olah berkomunikasi dengan dirinya sendiri yang Tritunggal itu. Marilah kita menjadikan manusia. Jadi kan seolah-olah ada komunikasi di sana, ya, ada komunikasi di sana. Dan kemudian ketika Tuhan berkomunikasi menyatakan jadilah terang, firman itu kemudian menyatakan kuasanya dengan terang itu jadi. Kemudian oleh karena komunikasi itu adalah sifat atau hakikat atau bagian dari yang melekat pada identitas Allah. Sementara kita sebagai manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, maka komunikasi itu adalah menjadi bagian dari hidup kita. Tidak bisa lepas ya. Kalau di dalam pelajaran atau ilmu sosial biasanya selalu dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena ini bagian dari sifat yang melekat. Dia harus berinteraksi dengan orang lain. Dia harus berkomunikasi dengan orang lain dengan berbagai macam caranya. Karena itu pantaslah, kalau memang Allah itu sang komunikator agung, mengapa kita tidak belajar kepada sang komunikator agung itu sendiri? Kemudian Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Ya, Ibrani 11, benar ya, Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Sebentar, kok saya ragu-ragu dengan ayat ini? Jangan-jangan salah itu ya. Sebentar, saya tak membuka juga apa? Karena Ibrani 11 itu mestinya kan bicara soal iman ya. Ibrani 1 ayat 1, kelebihan angka 1 itu. Mohon maaf ya. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat Ibrani 1 ayat 1 itu, saya menangkap bahwa sejak mula Allah itu berulang kali dan dengan berbagai macam cara untuk berbicara kepada manusia. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca sepanjang Alkitab, semua buku, itu dipenuhi dengan ilustrasi, gambaran bagaimana Allah berusaha untuk menjangkau manusia, berusaha untuk berkomunikasi manusia dengan berbagai macam cara. Puncaknya adalah ketika ia sendiri hadir sebagai manusia untuk bisa langsung berinteraksi dengan ciptaannya. Dan kemudian ada ledakan kuasa Roh Kudus di Pentakosta, di mana sekarang Allah itu tinggal di dalam diri orang percaya, sehingga dia akan bisa terus berkomunikasi dengan Allah. Allah tidak pernah berhenti, dan dengan berbagai macam cara. Jadi saya pikir sudah wajar kalau saya belajar Alkitab, karena saya akan bisa mencontoh atau meneladani, mempelajari bagaimana cara Allah berbicara, bagaimana cara Allah menyatakan diri, bagaimana cara Allah mengkomunikasikan dirinya sendiri kepada manusia, mengkomunikasikan pemikirannya, mengkomunikasikan isi hatinya kepada manusia dengan berbagai macam cara. Ini adalah alasan utama mengapa saya berpikir kita perlu penting sekali untuk belajar Alkitab, untuk belajar tentang komunikasi. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit bahan kuliah saya kalau saya mengajar pengantar ilmu komunikasi. Sebenarnya proses komunikasi itu sederhana ya. Proses komunikasi itu kalau digambarkan itu sederhana, ada 5 elemen. Yang pertama adalah sumbernya, siapa yang berbicara. Kemudian pesannya, apa yang dibicarakan. Kemudian media, metode, atau caranya. Bagaimana cara dia menyampaikan pesan itu. Kemudian yang keempat adalah pihak yang menerima, biasanya disebut sebagai komunikan, ya, atau audiens, atau khalayak penerima. Dan kemudian yang terakhir adalah efeknya. Efek itu adalah apa yang menjadi tujuan dari sang sumber. Apa yang diharapkan terjadi pada diri komunikan atau penerima ketika ia sudah menyampaikan isi pesannya. Bapak Ibu, saya tidak bisa membahas semua ayat-ayat Alkitab ayat Alkitab yang berhubungan dengan masing-masing elemen ini. Tetapi kita akan bisa menemukannya. Prinsip firman Tuhan yang utama adalah ketika bicara soal komunikasi, bicara soal komunikator, maka firman Tuhan mengatakan bahwa sang komunikator itu adalah harus merupakan sumber yang baik, sumber yang benar. Apabila sumbernya atau komunikator itu bermasalah, maka semua apa yang diomongkan itu akan menjadi bermasalah juga. Ya. Matius 17 ayat 15-20 itu peringatan Tuhan Yesus kepada para murid dan orang-orang yang diajarnya, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Nabi-nabi palsu itu kan komunikator ya, palsu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengatakan
hanya kepada hati-hati dengan isi pesannya, tetapi justru dia mengatakan hati-hati dengan karakter mereka, dengan pribadi mereka. Karena pohon yang buruk tidak mungkin akan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga sebaliknya, pohon yang baik tidak mungkin akan menghasilkan buah yang buruk. Sang komunikator atau sumber ya, sumber itu harus sumber yang baik. Kalau ingin komunikasi itu terjadi dengan benar, dengan baik, good source. Nah, di dalam teori komunikasi ada 3 karakteristik seorang komunikator atau sumber itu adalah sumber yang baik. Dalam teori komunikasi itu dikatakan sebagai source credibility atau kredibilitas sumber. Ya, kalau ini tidak dipenuhi, maka komunikasi tidak akan terjadi dengan secara efektif. Ya, source credibility atau kredibilitas sumber itu komponennya ada 3. Yang pertama adalah masalah temperamen, bukan temperamen, maaf, karakter, watak. Dia harus trustworthy, dapat dipercaya. Ya, wataknya itu memang mulia, dapat dipercaya. Ya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu lihat dulu dong para nabi itu, hidupnya kayak apa. Kalau hidupnya tidak mencerminkan ajarannya, ya jangan didengar komunikasi mereka. Kenapa? Karena Tuhan menuntut sumbernya itu benar. Kehidupan sebagai komunikator itu benar lebih dahulu sebelum dia bisa berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, kalau dalam teori komunikasi adalah sumber itu harus kompeten. Kompeten itu artinya ahli di bidangnya. Ya, pagi ini saya diminta sharing tentang komunikasi, saya bersedia. Kenapa? Karena saya belajar ilmu komunikasi itu sejak dari S1 sampai S3. Ya, saya dianggap punya kompetensi, tahu tentang komunikasi. Kalau saya misalnya diminta bicara soal topik yang lainnya, mungkin saya akan menolak karena enggak, sebagai komunikator, loh saya bisa nyari bahan di Google tentang topik apapun juga, membaca Wikipedia tentang apapun juga. Tetapi saya sadar bahwa kalau saya sendiri tidak kompeten di bidang itu, saya sebenarnya tidak layak untuk membicarakan sesuatu. Ya, saya hanya akan jadi kayak mesin fotokopi atau kayak bio ya, mengatakan sesuatu dengan benar, tetapi sebenarnya tidak menguasai isinya. Jadi pastikan, kalau kita ingin menjadi seorang komunikator yang baik, sebagaimana teladan Allah kita sendiri harus kompeten, menguasai apa yang kita bicarakan. Jangan pernah mau diminta bicara tentang sesuatu yang kita tidak tahu, ya, karena itu menyalahi prinsip. Kemudian yang ketiga adalah berempati. Ya. Berempati itu artinya saya bisa memahami pendengar saya bisa memahami apa yang dialami oleh pendengar saya. Dan empati yang paling besar sudah ditunjukkan oleh Allah kita ketika ia datang sebagai manusia. Dia berempatinya secara total, ya, mengalami semua kelemahan manusia. Nah, salah satu kritik kepada dosen ya, saya dan teman-teman itu seringkali dikritik, yaitu adalah kalau ngomong bicara itu seringkali bahasanya terlalu tinggi, ya, sehingga pendengarnya tidak bisa menangkap apa yang dimaksudkan. Ya. Dan itu menjadi masalah. Kenapa? Karena seringkali kami sebagai akademisi itu tidak berempati. Kami terbiasa pakai istilah-istilah yang canggih, cas-cisus, kemudian ketika kita diminta untuk penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, kita masih pakai bahasa yang sama. Akibatnya komunikasi itu tidak menjadi efektif. Ya, good source, ya, good source. Itu yang pertama, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah good message. Ya. Setelah komunikatornya benar, pesannya juga harus benar. Ya, kita bicara tentang Alkitab, maka kita akan bicara tentang pesan yang itu harus benar. Ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau kamu berkatakan ya, katakan ya. Ya. Tidak, katakan tidak. Ada begitu banyak. Ya. Salah satu 10 hukum Tuhan. Jangan menyatakan saksi dusta. Isi pesan kita itu harus truth, benar. Pastikan bahwa semua pesan yang kita sampaikan itu benar. Jangan sampai jadi pengedar hoax yang kita tidak tahu apakah itu informasinya benar atau tidak, kita sudah share kemana-mana. Kita ikut menanggung dosanya. Pastikan kita hanya membagikan, mengatakan apa yang menjadi kebenaran. Kemudian yang kedua itu akurat. Akurat itu artinya tepat, ya. Artinya itu tepat. Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena seringkali kita itu ceroboh. Kayak saya tadi itu ceroboh loh, Bapak Ibu. Contoh bukan komunikator yang baik ya. Mau nulis Ibrani 1 ayat 1 yang terus Ibrani 11 ayat 1 karena minggu kemarin itu habis PA dari Ibrani pasal 11 itu yang tertanam di otak saya. Sabdanya juga nggak ngecek itu ya, karena mereka percaya 100% pada saya itu ya. Tetapi yang dimaksud akurat begitu, jangan sampai ada kesalahan. Teliti. Ya, bukankah Allah kita itu adalah yang detail, Allah yang akurat? Ya. Nah, kita belajar dari Allah kita yang sangat akurat. Dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mulai mengajar secara ekstensif di Bait Allah di minggu-minggu terakhir menjelang
menjelang kematiannya, ada begitu banyak serangan, tantangan, diskusi dengan ahli-ahli Taurat, para ulama. Di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjawab dia. Kenapa? Karena akurat sekali. Akurat sekali. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dicari kesalahan sedikit apapun. Kemudian pesan itu juga harus mudah dipahami. Ya, tadi saya sudah bicara soal empati, mudah dipahami. Kalau bisa dengan satu kata, mengapa dengan 1000 kata? Ya, kalau bisa dengan satu gambar, mengapa dengan banyak kata? Jadi mudah dipahami itu disesuaikan dengan siapa yang menjadi pendengar kita. Bapak Ibu, saya bisa menjelaskan model ini dengan cara yang sama sekali berbeda, tergantung dengan siapa saya berhadapan. Ya, karena saya yakin bahwa ketika sahabat sabda ini biasanya, ya setahu saya biasanya ada kelompok terpelajar dan sebagainya, seperti ini cara saya menjelaskan. Tetapi ketika saya berhadapan dengan, saya pernah memberikan semacam penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga, kepada pedagang pasar, maka bahasa yang saya pakai, istilah yang saya pakai itu berbeda sama sekali. Karena saya sesuaikan dengan tingkat pendidikan, istilah-istilah yang dikuasai oleh pendengar saya. Kemudian poin yang terakhir tentang pesan itu adalah sesuai dengan etika. Benar, Norma. Filipi 4 ayat 8, apa yang manis, ya, yang mulia, yang enak atau sedap untuk didengar. Ada beberapa orang yang punya prinsip begini, Bapak Ibu, bahwa nggak apa-apa kata-katanya itu salah atau tidak sopan melanggar etika. Yang penting isinya benar. Dan itu salah satu masalah yang dulu menurut saya itu yang menjadi salah satu titik yang menjadi titik tembak orang-orang yang tidak suka kepada Pak Ahok. Karena sekalipun apa yang dikatakan dia benar, tetapi cara komunikasinya Pak Ahok itu kan memang vulgar ya. Keras gitu, dan itu bisa menimbulkan masalah. Ya, itu bisa menimbulkan masalah. Tuhan kita tidak begitu. Paulus di dalam Filipi 4:8 mengatakan, ayo, katakan apa yang enak didengar, apa yang mulia, yang manis bagi telinga. Ya, jangan nyelekit. Ya, bisa kok mengatakan kebenaran itu tanpa nyelekit, tanpa kasar. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya. Nah, Bapak Ibu, kita sedang menghadapi masalah ya. Masalah adalah di era media sosial ini, itu kita itu kan cenderung menjawab pesan yang masuk pada kita itu instan ya, cepat, spontan. Ada yang masuk, langsung kita balas. Nah, seringkali kita tidak cukup punya waktu untuk berpikir lama, memikirkan jawaban kita. Sehingga banyak sekali kesalahan, pelanggaran etika, dan seterusnya gara-gara kita terlalu cepat untuk menjawab. Kenapa? Karena tuntutan media seperti itu. Jadi kita harus ekstra hati-hati, bergantung pada Tuhan supaya jawaban kita tidak punya efek samping. Maksudnya baik, tetapi oleh karena cara penyampaiannya itu kemudian menyinggung, akhirnya justru pesan yang mulia itu tidak pernah sampai kepada pendengar kita. Yang berikutnya adalah good method. Ya, metode yang baik. Allah kita itu menggunakan semua metode ya, verbal, non-verbal. Dia berbicara dengan alam semesta, ya, dia berbicara dengan gambar, dia berbicara dengan penglihatan, macam-macam. Ya. Kemudian juga pribadi, atau kelompok, atau orang banyak. Tuhan kita bicara satu demi satu, Tuhan kita juga bicara kepada orang banyak sekaligus. Ya. Kadang-kadang dia berbicara satu arah, hanya satu arah, seperti saat ini saya satu arah, tapi juga interaktif, di mana ada percakapan. Tuhan memakai semua cara, tidak cuma satu cara. Ya. Salah satu persoalan yang saya hadapi di kampus ketika masa pandemi ini, kami dipaksa oleh keadaan untuk kemudian dipaksa melakukan perkuliahan secara online, Bapak Ibu. Dan itu menjadi shock bagi semua orang. Bagi dosen, bagi mahasiswa, dan semuanya. Beberapa dosen mengatakan, wah saya tidak mau. Kenapa? Karena memang saya bisanya cuma ini. Saya hanya punya satu metode ini aja untuk mengajar. Tuhan kita itu memiliki terlalu banyak metode. Jadi ketika kita sebagai pribadi merasa, males untuk belajar dengan metode yang baru untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka kita tidak sedang meneladani Allah kita. Karena Allah kita menggunakan berbagai metode loh. Kalau perlu pakai keledai, kan pernah itu ya, ngomong dengan Biliam, kemudian pakai keledainya. Ya. Jadi multimedia betul itu ya, pakai alam semesta, pakai mimpi, ya, pakai penglihatan, pakai suara langsung yang terdengar, pakai perumpamaan, kemudian juga pakai hewan untuk berbicara. Allah kita adalah Allah yang multimedia. Dan kita mestinya juga multimedia. Bukan berarti semuanya kemudian harus pakai video dan sebagainya, tetapi adalah kita siap untuk bisa menyampaikan pesan itu dengan cara sebanyak mungkin, demi supaya pesan itu sampai kepada orang lain. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Paulus ya, dikatakan untuk orang Yahudi aku menjadi orang Yahudi, ya. Untuk orang Yunani aku menjadi orang Yunani. Aku menjadi segala-galanya untuk mereka, menyesuaikan diri dengan cara apapun. Supaya apa? Targetnya cuma satu, supaya aku sedapat mungkin menyatakan kebenaran Injil itu kepada mereka, supaya mereka bisa diselamatkan.
tidak kaku dengan satu metode, tetapi terbuka kepada begitu banyak metode yang ada. Kemudian sebagai penerima sekarang, tadi kan sebagai komunikator ya, sebagai penyampaian, sekarang sebagai penerima, kita akan seringkali dalam proses komunikasi sebagai pihak yang menerima pesan. Ya, good listener, bersedia untuk mendengar, kerendahan hati untuk mendengar, itu yang dibutuhkan. Ya, seringkali kita itu tidak cukup sabar untuk mendengarkan orang lain. Ya, apalagi kalau pas Zoom. Wah, kalau saya pas rapat fakultas atau rapat prodi itu pakai Zoom, itu biasanya orang tidak cukup sabar untuk mendengar, pengennya langsung ngomong. Akibatnya kan seringkali saling tumpang tindih, nggak karu-karuan. Akibatnya jadi gaduh sekali. Ya. Bersedia mendengar ini bukan hanya masalah mau mendengarkan suara ya, tetapi terlebih penting adalah bersedia terbuka untuk belajar. Mau mendengar dan belajar dan berubah. Ya. Tetapi ada sikap kritis juga di sana. Ya. Sikap kritis. Tidak semata-mata menerima apapun, mempercayai apapun yang diterima, tetapi bersikap kritis mengevaluasi. 1 Tesalonika 5 ayat 21 itu Paulus menasihatkan jemaat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Jemaat Berea, Kisah Rasul 17 itu ya, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang tinggal di tempat lain. Kenapa? Karena mereka itu setiap kali mendengar khotbahnya Paulus, kemudian pulang ke rumah dan menyelidiki firman Tuhan untuk mengetahui apakah benar demikian. Itu sifat seorang pelajar, seorang murid yang benar di hadapan Tuhan di dalam Alkitab. Kritis, tidak mudah untuk percaya, ya, tetapi menyeleksi. Apakah benar informasi yang saya terima? Apakah mulia ini? Tuhan Yesus pun tadi di kutipan yang saya kutip di Matius 17 dikatakan itu kan sebenarnya sifat kritis ya. Hati-hati terhadap nabi palsu. Hati-hati jangan cepat percaya. Lihat dulu hidup mereka seperti apa, lihat dulu ajarannya seperti apa, ya. Waktu Tuhan Yesus itu ada pasal khusus Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus berbicara mengkritik para orang Farisi, para ulama, para ahli Taurat, dikatakan kamu itu hormati mereka, hargai mereka, tetapi jangan ikuti hidup mereka. Sifat kritis, tidak langsung percaya, tidak langsung pegang, apalagi kemudian langsung disebarluaskan. Jujur, apa yang saya maksud dengan jujur sebagai pendengar? Jujur sebagai pendengar itu adalah bersedia untuk mengubah sikap atau pandangan ketika memang pandangan kita itu salah, dan orang lain atau pihak lain bisa menunjukkan yang benar seperti ini. Soalnya kadang-kadang sifat manusia itu kan begini ya, dalam banyak diskusi, atau mungkin Bapak Ibu terlibat di dalam diskusi dalam media sosial, di grup masing-masing ya, seringkali ada orang-orang yang tidak jujur ketika berkomunikasi. Artinya, dia menyatakan sesuatu, tetapi ketika ada jawaban yang sebenarnya mematahkan pendapatnya, dan sudah terbukti bahwa pendapatnya itu salah, dia tidak cukup kesatria atau jujur untuk mengakui, ya saya salah, saya minta maaf, saya akan mengubah sikap. Tapi kadang-kadang marah, sana kemari, atau kemudian tiba-tiba leave gitu aja ya. Nanti saya juga akan bersikap tidak jujur kita ya. Begitu ada pertanyaan agak susah, saya langsung leave dari Zoom gitu ya. Itu tidak jujur. Ya. Padahal mungkin akan ada kritikan untuk kita. Kemudian rendah hati, bersedia untuk mendengar, bersedia untuk belajar, bersedia untuk berubah. Nah, kemudian yang terakhir adalah efek. Efek itu menjadi tujuan ya. Tujuan dari sang sumber. Tujuan dari sang sumber. Ya. Jadi sumber yang baik, Allah kita ketika dia berkomunikasi itu pasti efeknya adalah efek yang baik. Karena Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk memberikan pengertian, pencerahan, untuk mengubah sikap yang salah itu kemudian menjadi benar, dan untuk mengubah perilaku. Kehidupan yang kebiasaan yang itu buruk atau berdosa kemudian diubahkan. Itu tujuan Allah. Berbeda dengan tujuan iblis dicontoh di awal tadi, ketika dia berkomunikasi dengan manusia. Ya. Karena tujuannya adalah justru untuk menghancurkan, membunuh. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ini pertanyaan bagi kita sebagai komunikator. Apa tujuan saya ketika saya berkomunikasi pada orang lain? Untuk mencerahkan atau malah justru untuk membuat gaduh? Ya. Untuk mengubah sikap agar orang punya sikap yang benar atau justru menimbulkan sikap yang penuh kebencian? Menimbulkan sikap yang negatif? Menghasut orang supaya melakukan sesuatu yang merusak dan seterusnya. Dan itu adalah efek. Nah, Bapak Ibu, di sini tidak ada saya gambarkan, tetapi selain efek, sebenarnya masih ada satu unsur lagi yang disebut sebagai outcome. Apa bedanya efek dengan outcome? Efek itu adalah apa yang saya harapkan sebagai komunikator, apa yang saya harapkan terjadi pada diri seseorang setelah dia berkomunikasi dengan saya. Semula tidak tahu, saya beri informasi, dia menjadi tahu. Itu harapan saya. Outcome itu adalah apa yang sesungguhnya terjadi pada orang yang mendengar. Yang kadang-kadang outcome itu berbeda dengan apa yang saya rencanakan. Contoh, ketika saya mengajar,
Saya memasukkan lelucon di dalam mata kuliah saya itu, di dalam saya mengajar. Saya masukkan lelucon. Tujuannya apa? Supaya menyegarkan suasana, supaya orang tertawa. Tetapi itu kan tujuan saya, itu kan efek yang saya harapkan. Outcome-nya bisa jadi berbeda. Alih-alih orang segar, orang tertawa, terhibur, malah ada orang yang mungkin tersinggung dengan lelucon saya. Nah, bagian itu tidak bisa kita kendalikan, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau prosesnya, sumbernya benar, pesannya benar, metodenya tepat, kemudian penerimanya juga jujur dan baik, itu efeknya bisa terjadi seperti yang direncanakan. Tapi kadang-kadang ada situasi di mana entah mengapa, ya, kemudian justru terjadi outcome, hasil yang tidak kita harapkan. Kalau dalam komunikasi itu namanya disfungsi komunikasi, yaitu adanya efek samping negatif yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan terjadi. Tidak pernah dipikirkan bahwa itu akan terjadi. Kalau sudah begitu itu kan terjadi pada diri orang ya. Kita sebagai orang percaya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah menata hidup kita sudah merencanakan pesan kita sudah mengatur media kita dengan baik. Tetapi outcome ini yang menentukan adalah di luar kita. Karena itu sebenarnya untuk berkomunikasi itu kita mutlak untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus, supaya dari proses komunikasi itu outcome-nya seperti yang kita rindukan, yang benar di hadapan Tuhan. Karena tidak cukup kita hanya menyiapkan semua proses komunikasi dengan baik. Karena yang namanya outcome itu terjadi pada diri orang dan kita tidak pernah bisa mengendalikan. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan apa yang terjadi pada diri orang itu. Baik, next. Panggilan sebagai komunikator. Ya, panggilan sebagai komunikator. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa Alkitab itu menjadi sumber prinsip-prinsip untuk berkomunikasi karena Allah kita adalah komunikator yang agung, tetapi saya melihat juga bahwa di dalam Alkitab kita itu dipanggil untuk menjadi komunikator. Ya, Matius 28, 19, 20 jelas sekali. Ya, pergi, jadikanlah murid, ajarlah mereka untuk melakukan. Itu kan komunikasi, ya, komunikasi. Ketemu dengan orang, mengajarkan kebenaran. Matius 5, 13. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu ditempatkan di dalam dunia untuk menjadi pengaruh. Dan pengaruh itu tidak akan bisa terjadi tanpa berkomunikasi. Bahkan ketika kita tidak bicara pun, diam, hidup kita itu sudah mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain kok. Itu ya. Tanpa bicara pun, hidup kita adalah sebuah media untuk berkomunikasi pada orang lain. 2 Korintus 3 ayat 3 itu Paulus menulis kepada jemaat, kamu itu surat-surat Kristus. Orang bisa melihat siapa Kristus itu melalui hidupmu. Mau tidak mau, kita sebagai orang percaya ditempatkan di dunia ini adalah sebagai komunikator. Sebagai media dan sekaligus sebagai pesan dari Allah kepada dunia ini. Betapa pentingnya ya untuk kita menjadi seorang komunikator yang baik. Nah, kalau kita melihat proses komunikasi yang pada slide yang sebelumnya yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu, kita melihat ada beberapa tantangan ya supaya kita bisa menjadi seorang komunikator yang serupa, segambar dengan Allah kita, sang komunikator agung. Yang pertama adalah tantangan untuk hidup kita seumur hidup menjadi seorang komunikator yang dapat dipercaya. Membangun watak kita, membangun karakter kita, menjadi karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Karena dengan begitu, maka kita akan menjadi komunikator yang efektif. Dan itu hanya bisa didapat dari persekutuan pribadi, di dalam doa, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Hari demi hari kita akan berubah. Yohanes 15 tentang pokok anggur bicara soal itu. Kemudian yang kedua adalah tantangan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Ingat Bapak Ibu, kualitas pesan itu akan menentukan komunikasinya efektif atau tidak. Apa ketika saya harus menyatakan kebenaran kepada dunia, saya sungguh-sungguh menguasai kebenaran itu, saya kompeten di sana, ataukah saya sembarangan aja? Bikin renungan ya asal-asalan, bicara asal-asalan, kutip ayat asal-asalan. Ataukah kita serius sungguh-sungguh menyiapkan? Karena pesan yang benar itu akan memberikan efek yang luar biasa pada orang lain. Nah, itu tantangan kita berarti disiplin untuk belajar firman Tuhan. Untuk diri sendiri, maupun disiplin belajar firman Tuhan ketika untuk mengajar orang lain. Dan itu berarti kan terus-menerus ya. Ada beberapa dosen di tempat saya yang sudah cukup senior, itu kadang-kadang boasting ya, menyombongkan diri, mengatakan begini, wah, saya itu sudah punya pengalaman mengajar 20 tahun loh. Tetapi kadang-kadang dalam hati saya berkata, enggak Pak, Bapak pengalamannya bukan 20 tahun, tapi pengalamannya 1 tahun diulang 20 kali. Mengapa? Karena materi yang sama itu diulang-ulang, tidak ada pendalaman, tidak ada studi lagi, tidak ada update, tidak ada pembaruan. Ya. Itu menjadi tantangan kita untuk memastikan bahwa kualitas isi pesan yang kita sampaikan itu semakin baik, semakin baik, semakin baik.
Kemudian yang berikutnya adalah tantangan untuk menguasai metode tadi ya. Jadi jangan kaku dengan metode yang selama ini saya nyaman. Ya, pandemi COVID itu memaksa banyak orang, termasuk saya juga, untuk keluar dari zona nyaman dengan cara mengajar saya. Ya, wah ternyata pergumulannya banyak sekali ya. Ternyata tidak mudah loh untuk mengajar seperti ini, tidak kelihatan penontonnya. Itu aneh loh. Bikin melucu, nggak ada yang tertawa langsung, itu bagi seorang stand up comedian itu adalah sesuatu yang sangat menusuk perasaan itu ya. Tapi itu tidak mungkin terjadi ya, karena di-mute semua. Toh. Nah, dan itu tantangan-tantangan baru. Dan saya sebagai seorang komunikator, saya harus siap dengan itu dan melakukan adaptasi. Menggunakan media apa yang sekarang bisa. Media apa yang bisa dipakai. Ya. Saya terlibat di pelayanan perkantas, Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu mengetahui, sahabat sabda mengetahui, perkantas itu pelayanan utamanya, sasarannya adalah pada siswa dan mahasiswa. Biasanya metode yang paling banyak dipakai adalah pemahaman Alkitab, pendalaman Alkitab, dan kelompok kecil ya, atau KTB, kelompok tubuh bersama. Ketika pandemi ini semuanya berubah, orang nggak bisa ketemu, ya, akhirnya tergantung kepada media. Dan saat itulah kami sedang ditanya, bagaimana ya bisa memimpin kelompok kecil dengan media seperti ini, nggak bisa ketemu, kalau memaksa pakai Zoom, kuotanya luar biasa, dan itu membuat kami terus belajar, bagaimana cara yang tepat. Dan saya pikir salah satu kontribusi dan sabda itu adalah bagaimana menyiapkan gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk menghadapi zaman yang baru. Ya, kalau menurutnya Henry Jenkins dari MIT itu mengatakan kita masuk era di mana muncul budaya yang namanya budaya partisipatoris, gara-gara media baru itu muncul. Dan saya pikir sabda menjadi salah satu ya, salah satu elemen yang itu dipakai untuk melengkapi firman Tuhan, untuk melengkapi umat Tuhan, untuk bisa belajar firman dan untuk bisa belajar berbagai macam metode untuk menyampaikan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah tantangan untuk bergantung kepada Tuhan. Kita membutuhkan pimpinan hikmat untuk mengetahui apa, bagaimana, dan kapan berkomunikasi. Timing. Kadang-kadang isi komunikasi yang baik, itu timingnya tidak tepat disampaikan, justru menimbulkan efek samping yang tidak baik. Ya, baik, next. Waktunya sudah hampir habis ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ilustrasi kehidupan kita. Ya, kita hidup di tengah dunia yang sangat gaduh, Bapak Ibu. Ini ada satu lembaga yang itu terus-menerus mengupdate ya, dari tahun ke tahun dia ingin mengatakan dalam 60 detik ya, 1 menit seluruh dunia ini lewat internet ada berapa banyak pesan yang disampaikan ya. Ini beberapa contohnya ya, beberapa contohnya. Dalam 60 detik YouTube itu ada 4,7 juta video yang ditonton orang. Luar biasa ya. Dalam 60 detik, 1 menit, ada 194.000 lebih orang yang tweeting. WA, dalam 60 detik, ada 59 juta pesan yang dikirimkan melalui WA. Luar biasa, ya, luar biasa sekali. Artinya kita hidup di dunia yang sangat gaduh. Dan saya pikir Bapak Ibu dan teman-teman sudah mulai merasakan betapa gaduh dunia yang kita hidupi sekarang ya. Saya itu sekarang kelompok WA saya, WA grup saya, itu lebih dari 25 itu. Itu sudah pusing itu. Tiap pagi itu acaranya cuma clear chat, itu sudah hampir setengah jam sendiri. Terlalu banyak. Dan kebanyakan, saya berani mengatakan, 90% dari pesan yang saya terima di grup WA itu adalah pesan yang sama sekali sebenarnya tidak bermanfaat bagi saya, tidak ada hubungannya dengan saya. Dan itu gaduh sekali. Dan itu menjadi tantangan kita yang luar biasa. Ya. Karena kemudian, bagaimana kita bisa hidup di tengah dunia yang gaduh ini tanpa dipengaruhi. Richard Foster itu menulis buku judulnya The Celebration of Discipline. Ya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Tertib rohani, kalau nggak salah ya bahasa Indonesianya. Dia mengatakan begini, ya, salah satu kutukan di abad adalah superficiality, di mana orang hanya puas dengan apa yang di permukaan, tidak pernah mendalam. Kenapa? Karena waktu kita tuh habis untuk menanggapi dunia yang gaduh. WA masuk, kita harus segera balas. Kita nggak sempat mikir, nggak sempat merenung. Dan itu membuat hidup kita menjadi kemerungsung, gelisah, ya, tidak tenang. Ya. Dan panggilan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa menjadi seorang komunikator yang baik, komunikator yang benar, itu adalah panggilan untuk menyediakan waktu, duduk diam di hadapan Tuhan, dan mengetahui bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Konteksnya adalah di tengah segala kegaduhan bangsa-bangsa ini. Ya, perintah Tuhan kepada pemazmur, diamlah dan ketahuilah. Be still and know that
I am God. Itu tanggung jawab kita, tanggung jawab kita. Ya, saya sangat tertolong dengan bukunya Gordon MacDonald, ya judulnya Ordering Your Private World, ya. Saya belajar itu. Dia memberikan ilustrasi sebuah kapal selam nuklir, di mana suara mesin itu sangat gaduh, tetapi ada satu ruang monitor mesin yang itu sepi, senyap sekali. Di sanalah orang mengendalikan seluruh kapal selam nuklir itu di tengah ketenangan itu. Bapak Ibu, di tengah dunia yang gaduh, panggilan kita adalah berdiam diri, belajar firman, seperti Maria duduk di kaki Tuhan, dan tidak dikacaukan atau didistraksi oleh begitu banyaknya tawaran dan kebutuhan di sekitar kita. Saya melihat Bapak Ibu ketika COVID ini, ketika kita banyak sekali menggunakan media sosial, itu seolah tawarannya kan jadi banyak sekali ya. YouTube kemudian menawarkan begitu banyak, termasuk konferensi webinar pun ada begitu banyak. Dan seringkali kita sampai kebingungan mau ikut yang mana. Tidak salah, itu kesempatan untuk membangun diri yang luar biasa, kesempatan untuk self-development. Tetapi jangan sampai lupa bahwa yang terpenting adalah kita harus punya waktu untuk berdiam dan mengetahui, mengenal Allah. Next. Ini bagian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, 2 Timotius 2 ayat 15. Saya mengambil dari terjemahan New American Standard Bible. Dikatakan, hendaklah engkau rajin, ya, rajin, be diligent, rajinlah, tekunlah, untuk menyatakan dirimu sebagai seorang pekerja yang berkenan kepada Tuhan, yang tidak jadi mempermalukan diri sendiri. Mengapa? Karena engkau itu bisa menghandle firman Tuhan, bisa menghandle kebenaran itu dengan tepat, dengan akurat. Sebagai seorang komunikator, ini adalah panggilan yang sangat besar bagi saya sebagai komunikator. Saya harus terus-menerus untuk rajin, belajar di hadapan Tuhan, mendisiplin diri sendiri untuk belajar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan dengan serius. Ya. Supaya apa? Supaya saya bisa menghandle pesan itu dengan benar. Sehingga ketika saya menyampaikannya kepada orang, orang mendapatkan berkat. Orang diberkati, mengenal Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk diskusi ini. Terima kasih saya boleh menyampaikan ini, semoga menjadi berkat.